Halo teman-teman semua, nama saya Rios Gardio. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kota Tarutung. Jadi, sekarang aku mau menceritain gimana sih legendanya atau asal-usul dari Kota Pematang Siantar, yaitu kota aku sendiri. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Ya, ini adalah Kota Pematang Siantar, yang dimana merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu kata pematang dan siantar. Kedua kata ini tidak dapat dipastikan berasal kata dari bahasa Batak pada saat ini. Ada yang menyebut berasal dari kata Melayu kuno yang sudah diadopsi dalam kosakata Batak pesisir, khususnya di daerah Simalungun. Di abad ke-20, bila ada orang mengatakan kata siantar, maka akan terkenang atau mengingatkannya pada suatu kota yang terkenal keras, premanis, dan banyak jawarannya. Padahal dari kota Siantar banyak menghasilkan manusia-manusia yang berhasil, bahkan sudah ada yang sampai menjadi pemimpin negara tercinta ini, yaitu Bapak mantan Wakil Presiden Adam Malik. Dalam beberapa literatur disebut, nama asli kota Siantar disebut Siatar dan masih terkait dengan kerajaan di Simalungun, yaitu yang dikenal dengan orang Raja Jumorlang dan Datu Bolon. Nama Pematang Siantar diawali dari cerita kedua tokoh ini, yang mana keduanya memiliki kesaktian mandraguna dan saling mengadu kesaktiannya. Pada suatu hari, kedua tokoh ini mengadakan pertandingan kesaktian dan bagi pemenangnya akan mendapatkan hadiah, yaitu berbentuk tanah atau wilayah dan harta benda serta istri orang yang telah dikalahkannya. Adu tanding kesaktian di kala itu sudah biasa dilakukan. Namun, pertandingan antara Raja Jumorlang dengan Datu Bolon dinilai sangat luar biasa. Karena kesaktian mereka sangat tersohor sehingga masyarakat jadi penasaran dan ingin segera tahu siapa yang menjadi pemenangnya. Adu kesaktian pun berlangsung di Bukit Parbijaan, di Pulau Holong. Tak diduga, dalam adu kesaktian itu dimenangkan oleh Datu Bolon. Secara kesatria, Raja Jumorlang menyerahkan kedudukannya kepada Datu Bolon. Setelah memenangkan pertandingan itu, dia pun mengubah namanya menjadi Raja Namartua. Raja Namartua atau Datu Bolon akhirnya mengawini bekas permaisuri dari Raja Jumorlang dan posisinya tetap sebagai permaisuri. Dari keturunan ini, kelak akan menjadi penerus kerajaan Siantar. Sedangkan anak dari Raja Jumorlang oleh Raja Namartua dijadikan anak tiri. Asal mula nama Siatar itu berasal dari nama sebidang tanah di Ataran pada Pulau Holong. Dalam bahasa Simalungun, Atar ditambah akhiran an artinya kata unjuk untuk sebuah wilayah atau areal tanah. Lama-kelamaan akhiran an ini berubah menjadi awalan si. Sementara awalan si dalam bahasa Simalungun dipakai untuk sebuah kata tempat dan benda. Setelah digabung, akhirnya kata-kata itu menjadi sebuah nama perkampungan. Lama-kelamaan, daerah ini makin padat penduduknya dan warga pendatang juga terus bertambah. Sedangkan kata pematang berasal dan berartikan perhutaan atau perkampungan. Dulu raja yang berkuasa di Siatar tinggal di rumah bolon atau huta, dan dari keadaan demikian muncul ide tempat tinggal raja disebut pematang. Sehingga jika digabungkan, nama itu menjadi Pematang Siantar. Artinya Istana Raja Siantar. Sebelum mengalahkan Raja Jumorlang, Datu Bolon atau Raja Namartua di kala itu sudah memiliki daerah kekuasaan, yakni Kerajaan Sipolha. Lama-kelamaan, kerajaan itu digabungkan ke dalam suatu pusat pemerintahan di Siantar. Uniknya, dalam adat Simalungun, Pertuanan Sipolha berkedudukan sebagai Tuan Kaha dan mempunyai hak menobatkan Raja Siantar. Pertanyaannya, mengapa Pertuanan Sipolha justru bertindak menjadi Tuan Kaha dari Raja Siantar? Bila kita pergi ke Sipolha, maka di sana akan terdapat suatu huta bernama Huta Mula, dan tempat tersebut didiami oleh Raja Malau. Generasi Malau Raja yang merantau ke Sipolha kemudian membangun daerah kekuasaannya di sana, dan tak bisa dipungkiri bahwa keturunan Malau Raja tersebut
datang bersama-sama dengan keturunan dari Silau Raja, yaitu Manik Raja, Ambarita Raja, maupun Kurning Raja. Malau Raja, sebagai anak tertua dari keturunan Silau Raja, harus bertindak sebagai kakak tertua bagi adik-adiknya, dan tak terkecuali untuk wilayah Sipolha tersebut. Di Sipolha, khususnya di Hutamula, maka yang menjadi penguasa kerajaan adalah bermarga Malau. Oleh sebab itu, di dalam kerajaan Siantar, akhirnya dibagi dalam 5 Partuanon dan 1 Perbapaan, yaitu yang pertama, Partuanon Nagahuta, yang kedua, Partuanon Sipolha, yang ketiga, Partuanon Marihat, yang keempat, Partuanon Sidamanik, dan yang terakhir, Partuanon Bandar Tungkat. Sedangkan untuk Perbapaan khusus 1, yaitu Perbapaan Dolok Malela dan Tuan Bangun. Pembagian wilayah ini sampai sekarang masih dipertahankan dan berlaku khususnya dalam budaya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.